Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Nabi merasa dikecewakan oleh lingkungannya, dikatakan nasabnya terputus, maka turun ayat inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang terputus itu mereka, bukan kamu. Kamu tidak terputus, meskipun melalui jalur perempuan yang bernama Sayyidah Fatimah alaihissalam. Jadi kalau Sayyidah Fatimah alaihissalam itu kan punya dua putra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya. Kalau Terah Wali Songo itu identik dengan jalurnya itu pada Sayyidina Hasan atau Al-Hasani. 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 Ya. Makanya tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Mereka mengatakan kami bukan dari kalangan Ba'alawi. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Ba'alawi. Nah, sementara dari Robitoh Alawiyah itu yang ada di pusatnya ada di Jakarta. Itu kalau dihubungkan nasabnya dengan nasabnya itu nyambungnya ke Sayyidina Husain. Jadi nyambungnya itu ke Sayyidina Husain. Tapi persoalannya, apakah betul itu nyambung kepada Sayyidina Husain ataukah tidak? Maka itu yang kemudian diperselisihkan sampai sekarang itu. Kalau Wali Songo nyambung ya itu ya? Kalau dari sisi dokumen sebetulnya ada clue yang menyebabkan mereka tersambung. Ketika Islam itu datang melalui risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja ini menjadi menarik. Kenapa? Karena tradisi laki-laki yang sangat dominan itu dijungkir balikkan. Kalau saya sebut dengan istilah dijungkir balikkan, kira-kira paham Pak? Ada suatu istilahnya suatu pemberontakan ideologis berdasarkan aspek keagamaan ketika Islam itu datang untuk melawan sesuatu yang sudah established pada masa pra-Islam. Ada isyarah, ada sesuatu ayat yang termaktub di dalam Al-Quran yang nuansanya itu menjelaskan bahwa apa yang sudah menjadi dominan itu tidak bisa menjadi tolak ukur kebenaran. Dominasi yang merujuk pada garis laki-laki yang menjadi sebuah mindset pada masa era pra-Islam itu justru dijelaskan secara apik di dalam Al-Quran. Orang Yahudi sampai sekarang tidak mau mengakui Isa putra Maryam itu sebagai Al-Masih. Tidak mau. Kenapa? Ini anak perempuan, bukan anak laki-laki. Maksudnya anak keturunan dari sang perempuan, bukan anak laki-laki dari sang laki-laki. Dari Yusufnya, bapaknya. Dan orang Yahudi sendiri sangat keras untuk melawan itu. Bahkan 12 anak-anak Israel itu satu perempuan tidak diakui, tidak pernah disebut namanya itu ya. Ya, karena tradisi. Iya, dihilangkan malah itu perempuannya. Tapi yang jelas, tradisi Israel sendiri sampai hari ini, siapapun mereka, kalau itu nasabnya nyambung ke jalur ibu, dia diakui sebagai Bani Israel. Dia diakui. Itu tradisi sekarang dari jalur ibu sekarang ini? Iya, sekarang ini. Kalau dulu hanya melalui jalur laki-laki. Kenapa seperti itu ya? Karena tujuannya sederhana. Tujuannya adalah menghimpun semua Bani Israel dalam satu payung besar, Bani Israel. Dan itu mulai terjadi semenjak hancurnya Yerusalem yang kedua. Jadi Heikal Sulaiman ketika dihancurkan itu dua kali. Ketika pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu Yerusalem, bangunan suci Baitul Maqdis hancur. Nah, pada saat itu tradisi untuk pengakuan terhadap jalur perempuan itu baru diberlakukan. Sebelumnya belum terjadi. Merujuk pada statement dari Syekh Al-Azhar atau ulama besar dari Kairo. Kampus Al-Azhar Jamiah di Kairo. Ada nama misalnya Syekh Ali Jum'ah. Apakah nasab seorang perempuan itu bisa sambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kalau begitu, apa yang tercantum di dalam Al-Quran itu merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap konsep yang sudah established, pakem dalam tradisi Yahudi, bahwa Al-Masih itu harus dari garis laki-laki, bukan dari garis perempuan. Itu yang justru dilawan oleh Tuhan sendiri. Ini menarik kan? Ini bahasa khas Quran.
Jadi tokoh perempuan yang bernama Maryam ini sangat khas sebagai sebuah tanda sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Sementara garis nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melalui jalur perempuan. Dari mana? Dari Sayyidah Fatimah alaihassalam. Jadi Sayyidah Fatimah alaihassalam disebutkan alaihassalam bukan radhiyallahu anha, tapi alaihassalam dari mana? Dari kitab Sahih Bukhari. Jadi Sayyidah Fatimah alaihassalam itu gelar istimewa sebenarnya. Ya, kalau kita bicara mengenai tema besar yang disebut dengan istilah nasab, dalam bahasa Arab itu sangat populer istilah itu dipakai. Kalau di kalangan tradisi akademik di kampus-kampus sekuler, itu biasanya disebut dengan istilah genealogi. Genealogi. Dan dua istilah itu saling memberikan pengayaan dalam penggunaan istilah dalam konteks menelusuri hubungan atau kaitan antara satu orang dengan yang lain berdasarkan garis keturunan. Jadi istilah nasab maupun genealogi itu sama. Dan kalau kita bicara mengenai tema besar dalam konteks ini, Timur Tengah atau tradisi Semitik, kita mengenal ada Semitic tradition, tradisi Semitik, ya. Dan ini tentu saja pasti dipelajari oleh saudara-saudara kita yang akrab di pesantren, itu dengan istilah dirasah samiyah. Jadi kajian mengenai tradisi Semitik, baik itu dalam konteks dirasah lisaniyah, studi kebahasaan atau studi linguistik, ataupun dirasah mengenai keagamaan. Dan saya kira ini menjadi tema penting untuk dikaji oleh siapapun. Tapi yang jelas, kalau kita bicara mengenai nasab, tradisi Semitik itu memang dalam tanda kutip ada nuansa patriarki. Kalau disebut dengan patriarki, pasti semua tahu itu konteksnya adalah jalur bapak, jalur bapak, ya, jalur laki-laki. Ini kita bicara dalam konteks sebelum risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sebelum zaman, kalau saya sebut dengan istilah zaman pra-Islam, tradisi dari garis laki-laki itu sangat dominan. Dan itu bisa kita lacak dari inskripsi-inskripsi. Memang betul bahwa tradisi Timur Tengah atau tradisi Semit itu lebih merujuk pada dominasi laki-laki, dominasi garis laki-laki, ya. Dan tentu saja ketika Islam itu datang melalui risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja ini menjadi menarik. Kenapa? Karena tradisi laki-laki yang sangat dominan itu dijungkir balikkan. Kalau saya sebut dengan istilah dijungkir balikkan, kira-kira paham Pak Edi? Ada suatu istilahnya suatu pemberontakan ideologis berdasarkan aspek keagamaan ketika Islam itu datang untuk melawan sesuatu yang sudah established pada masa pra-Islam. Nah, dan sebelum saya bahas mengenai masa Islam itu sendiri melalui Al-Quran, ada isyarah, ada sesuatu ayat yang termaktub di dalam Al-Quran yang nuansanya itu menjelaskan bahwa apa yang sudah menjadi dominan itu tidak bisa menjadi tolak ukur kebenaran. Dominasi yang merujuk pada garis laki-laki yang menjadi sebuah mindset pada masa era pra-Islam itu justru dijelaskan secara apik di dalam Al-Quran. Itu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, yakni berkisah mengenai siapa itu Isa ibnu Maryam. Ya, namanya Isa ibnu Maryam. Karena tidak punya bapak. Kalau kita bicara dari aspek teologis, mungkin kita hanya berkata ini seorang laki-laki yang dilahirkan tanpa sentuhan bapak laki-laki. Dari garis laki-laki. Seorang nabi yang lahir secara mukjizat dan tidak melalui proses biologis, ya, proses biologis antara laki dan perempuan. Hanya sekedar itu sebenarnya tidak terlalu menarik kalau dibahas. Tetapi justru yang paling menarik kalau kita bahas dari aspek linguistiknya.
dari aspek kebahasaannya dan dari aspek kultur atau budaya. Kita bisa tahu bahwa tradisi Timur Tengah itu kalau disebut nasab itu mesti bin ayahnya. Iya, laki-laki. Bin itu berarti istilah laki-laki kan? Atau bahasa Ibraninya ben. Atau ibn. Ya, kalau bahasa Ibraninya benot itu perempuan. Kalau bahasa Arabnya binti itu perempuan, ya kan? Dalam tradisi Yahudi misalnya nasab yang tercantum di dalam kitab Perjanjian Lama dari siapa? Misalnya dari Yitzhak, ya. Yitzhak ben Abraham, ben Terah, ben Nahor, ben Seruk, ben Rau, ben Peleg, ben Ever, ben Shela, ben Arpakshad, ben Shem, ben Noah. Jadi semua itu jalur laki-laki. Jalur laki-laki. Itu perhatikan, nama-nama yang muncul semua laki-laki. Kalau kita tahu secara detail, Yitzhak laki-laki, Abraham laki-laki, Terah laki-laki. Makanya disebut Yitzhak ben Abraham, ben Terah, ben Nahor, ben Seruk, ben Rau, ben Pelek, ben Ever, ben Shela, ben Arpakshad, ben Shem, ben Noah. Noah kalau dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Nuh. Nah, sementara dalam tradisi Islam, kalau kita lihat Tarikh At-Tabari, disebutkan juga nama garis jalurnya itu laki-laki. Jadi misalnya Ishak bin Ibrahim bin Tarih bin Nahur, bukan bin Nahor. Kalau Nahor bahasa Ibrani, kalau bahasa Arabnya bin Nahur dan seterusnya sampai kepada bin Nuh. Jadi ini merupakan sebuah tradisi yang tercantum dalam kitab Torah, ya, kitab Torah. Pra-Islam ini. Otomatis ini pra-Islam. Dan orang Yahudi itu memang menanti sosok yang paling utama yang muncul di zaman akhir dalam konteks itu harus nasabnya itu nyambung kepada yang garis laki-laki. Mesias yang ditunggu. Mesias yang ditunggu-tunggu. Al-Masih yang ditunggu-tunggu. Itu harus jalurnya itu laki-laki. Ternyata Tuhan menjungkir balikkan itu. Ya, Tuhan melakukan sebuah makar kalau dalam tanda kutip. Apa yang mereka angan-angankan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka konsepkan, itu dijungkir balikkan oleh Tuhan sendiri. Bahwa Al-Masih tidak memiliki jalur laki-laki, tapi jalur perempuan. Dan itu maka muncul namanya Isa ibnu Maryam. Kalau di dalam Al-Quran. Kalau di dalam tradisi Kristiani disebut Yeshu ben Miriam. Tapi yang jelas ini merupakan sebuah fakta menarik. Orang yang disebut dengan nama Isa atau Yesus sendiri atau Yeshu itu disapa dengan sebutan Yesu ben Miriam atau Isa ibn Maryam. Padahal ini tidak pernah terjadi pada pribadi-pribadi sebelum kedatangan Al-Masih. Baru muncul pada tradisi era kekristenan sebagai bentuk jawaban bahwa apa yang dicita-citakan, yang diharapkan oleh orang Yahudi itu dijungkir balikkan. Karena orang Yahudi sampai sekarang tidak mau mengakui Isa putra Maryam itu sebagai Al-Masih. Tidak mau. Kenapa? Ini anak perempuan, bukan anak laki-laki. Maksudnya anak keturunan dari sang perempuan, bukan anak laki-laki dari sang laki-laki. Dari Yusufnya, bapaknya. Dan orang Yahudi sendiri sangat keras untuk melawan itu. Ini kita belum bicara Islam ya. Kita bicara mengenai tradisi Yahudi yang justru dijungkir balikkan itu. Makanya kalau kita lihat Al-Quran itu juga menarik. Kalau kita melihat Al-Quran sendiri, kita bisa cek Pak, di surah Maryam. Di surah Maryam, surah ke-19. Pak Edi bisa baca di ayat 32, kemudian 33, atau 32 saja. Surah Maryam. Surah Maryam ayat 32. Ayat 32. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Coba kalau kita lihat ya, bahasa Arabnya itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba perhatikan di sini. Ayat yang ke-32. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Jelas di sini ada ungkapan biwalidati.
walidati itu artinya ibuku. Ibuku. Kenapa ayat ini tidak berkata Bapakku? Bukan bapak dan ibuku, tapi hanya ibuku. Hanya ibuku. Iya kan? Iya. Kalau kita lihat terjemahannya jelas kan? Dan berbakti kepada ibuku, bukan berbakti kepada ibu bapakku. Iya. Ini semakin menegaskan memang Isa itu keturunan dari sang perempuan. Sang ibu, ya. Tidak ada keterlibatan dari sosok laki-laki. Makanya ayatnya jelas, wa barram biwalidati. Jadi hanya fokus pada ibuku. Ayat berikutnya 34, dzalika Isa ibnu Maryam. Itulah Isa putra Maryam. Ya kan? Jadi semakin menegaskan bahwa dia satu-satunya laki-laki di antara Bani Israel yang tidak memiliki nasab pada garis laki-laki, tapi justru pada garis perempuan. Ini khas bahasa Quran yang senada dengan apa yang termaktub dalam Injil Markus tadi. Oke? Jadi kalau begitu, apa yang tercantum di dalam Al-Quran itu merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap konsep yang sudah established, pakem dalam tradisi Yahudi, bahwa Al-Masih itu harus dari garis laki-laki, bukan dari garis perempuan. Itu yang justru dilawan oleh Tuhan sendiri. Ini menarik kan? Ini bahasa khas Quran. Jadi, tokoh perempuan yang bernama Maryam ini sangat khas sebagai sebuah tanda sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita hubungkan dengan Quran terjemahan bahasa Ibrani juga sama. Ini disebut hak Quran, disebut belashon akhir. Belashon akhir. Dan ini dalam Targum versi bahasa Ibrani. Targum Mevrit. Targum maksudnya terjemahan dalam bahasa Ibrani. Ini diterbitkan di Amman, Yordania. Ini disebutkan Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah Amman di Yordania. Terjemah Al-Ibriyah yang diterjemahkan oleh Subhi Ali Fiyat Al-Adawi. Fayat Al-Adawi. Al-Quran bil-lughah ukhra. Dan kalau kita lihat di sini surah 19, yakni surah Maryam, ya. Surah Maryam kan? Ya. Ayat yang berapa tadi? 32, ya. Disebutkan hal yang sama. Ule khabat et imme. Jadi ibu itu imma. Ibu. Kalau ibuku imme. Ule khabat et imme. Arti harfiahnya sama. Berbakti kepada ibuku. Jadi jelas di sini menggunakan istilah yang tegas, yakni immi, ibuku. Kemudian pada ayat yang ke-34 ya, disebutkan Yeshu' bin Maryam. Disebutkan. Kalau bahasa Al-Qur'annya dzalika Isa ibnu Maryam. Kalau bahasa terjemahan versi Ibrani, Quran terjemahan versi bahasa Ibrani disebutkan Yeshu' bin Maryam. Inilah Yeshu' bin Maryam. Ini sama dengan istilah Quran Isa ibnu Maryam. Ya, kalau Yeshu' itu bahasa Ibrani, kalau Yeshu' itu bahasa Aramaik atau Suryani. Kalau bahasa Arabnya Aiso. Bahasa Arabnya Aisa. Kalau Aramaiknya Aiso. Kalau Yesus itu bahasa Yunani. Kalau Yesus Yunani, itu bahasa Yunani. Ini soal bahasa saja, tapi maksudnya personnya sama. Jadi sekali lagi, sebelum Islam yang dibawa melalui risalah Nabi Muhammad SAW, ada sosok yang telah datang kepada Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, yang justru nasabnya itu nyambung pada garis perempuan, bukan garis laki-laki. Dan itu dibenarkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana ketika Islam datang? Melalui risalah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika risalah Islam datang melalui risalah Nabi kita Muhammad SAW, Nabi sendiri ya, Nabi yang disebut Khataman Nabiyyin itu tidak punya anak laki-laki. Dia hanya punya anak perempuan. Makanya ketika turun ayat yang sangat pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat itu turun, asbabun nuzulnya
Dan sebagian para ahli tafsir menjelaskan itu konteksnya merupakan jawaban atas kegelisahan Nabi karena tidak punya anak laki-laki yang hidup. Semua meninggal, yang hidup itu perempuan. Yang laki-laki meninggal. Yang laki-laki meninggal. Misalnya Sayyidina Ibrahim. Maksudnya Sayyidina Ibrahim di sini anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Maria Al-Qibtiyah. Beliau melahirkan seorang putra dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberi nama Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim ya, tapi Sayyidina Ibrahim, putra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal pada waktu kecil. Sementara garis nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melalui jalur perempuan. Dari mana? Dari Sayyidah Fatimah alaihassalam. Jadi Sayyidah Fatimah alaihassalam disebutkan alaihassalam bukan radhiyallahu anha, tapi alaihassalam dari mana? Dari kitab Sahih Bukhari. Jadi Sayyidah Fatimah alaihassalam itu gelar istimewa sebenarnya. Putri Nabi itu ya. Putri Nabi. Dan itu ditegaskan dalam kitab Sahih Bukhari. Kita bisa bukaan dokumen ya, dokumen manuskrip Sahih Bukhari yang paling tua. Semua tercantum Sayyidah Fatimah alaihassalam, bukan Fatimah radhiyallahu anha. Untuk kembali ke nasab tadi, itu kalau kita melihat berarti nasab yang sekarang diperebutkan ini itu akhirnya merujukkan pada jalur perempuan. Fatimah. Semua jalur perempuan. Dari kubu yang berseteru, sebetulnya kembalinya kepada Sayyidah Fatimah alaihassalam. Fatimah punya 2 putra. Ya, ini yang terjadi ya dalam tradisi Islam. Dan waktu itu orang-orang Arab, kalau ada orang yang berkata yang serupa dengan ucapan pada zaman ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalurnya terputus karena melalui jalur perempuan, komentar kita apa? Berarti Habib-habib semua kan nggak ada. Padahal ya kalau kita konsisten, yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan jalurnya dari Sayyidah Fatimah alaihassalam. Iya kan? Iya. Baru ke anaknya Hasan Hussein. Anaknya baru nanti anak laki. Anaknya laki. Tapi meskipun anak laki, sambungnya itu melalui Sayyidah Fatimah alaihassalam. Dan itu nanti merujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaupun terjadi perdebatan, ini perdebatan yang sebenarnya tidak merujuk pada sumber Islam. Kalau dikatakan harus dari jalur laki-laki, tidak ada penegasan dalam Quran maupun hadis. Oh, tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Quran jelas itu menyebut Isa ibnu Maryam. Itu hanya tradisi. Hanya tradisi. Jadi kalau tradisi itu tidak ada kaitan dengan ini ajaran Islam atau bukan. Gitu. Bahkan 12 anak-anak Israel itu satu perempuan tidak diakui, tidak pernah disebut namanya itu ya. Ya, karena tradisi. Iya, dihilangkan malah perempuannya. Tapi yang jelas, tradisi Israel sendiri ya, sampai hari ini, siapapun mereka, kalau itu nasabnya nyambung ke jalur ibu, dia diakui sebagai Bani Israel. Dia diakui. Itu tradisi sekarang dari jalur ibu sekarang ini? Iya, sekarang ini. Kalau dulu hanya melalui jalur laki-laki. Kenapa seperti itu ya, Bali? Karena tujuannya sederhana. Tujuannya adalah menghimpun semua Bani Israel dalam satu payung besar, Bani Israel. Dan itu mulai terjadi semenjak hancurnya Yerusalem yang kedua. Jadi Haikal Sulaiman ketika dihancurkan itu 2 kali. Iya, 2 kali. Ketika pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu Yerusalem, bangunan suci Baitul Maqdis hancur. Nah, pada saat itu tradisi untuk pengakuan terhadap jalur perempuan itu baru diberlakukan. Sebelumnya belum terjadi. Jadi kalau kita lihat ya, memang yang diupayakan dalam tradisi Yahudi di generasi awal itu hanya laki-laki. Baru kemudian jalur perempuan bisa masuk. Nah, sementara dalam tradisi Islam itu tidak ada penjelasan konkret. Tidak ada penjelasan yang bisa memuaskan kita. Apakah Nabi itu menegaskan harus dari jalur laki-laki? Tidak ada penegasan. Kalaupun itu ada, itu bukan sabda Nabi SAW, tapi generasi yang muncul belakangan, yang itu merupakan tradisi internal mereka sendiri. Dia mengakui nasab tidak boleh dari perempuan. Ya, itu kan tradisi internal. Padahal nasab atasnya putrinya Nabi. Makanya kalau kita lihat merujuk pada statement dari Syekh Al-Azhar atau ulama besar dari Kairo, kampus Al-Azhar Jamiah,
di Kairo. Ada nama misalnya Syekh Ali Jum'ah. Apakah nasab seorang perempuan itu bisa sambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tetap dia adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kelompok lain tidak diakui, itu kan tidak ada hubungannya dengan ajaran agama. Itu hanya tradisi saja, tradisi. Bahkan nasab tertinggi pun putrinya Nabi, perempuan, bukan putra. Karena Nabi tidak punya putra. Nah, itulah yang punya putra tapi meninggal. Itulah sebabnya dua kubu ini sebetulnya kalau duduk bersama itu kan bisa menemukan kekhasan masing-masing. Kalau dari versi Trah Wali Songo, jalur laki ataupun jalur perempuan itu berhak untuk menyatakan dirinya itu sebagai dzurriyyah Nabi. Jadi kalau dalam konteks ini, apakah bertentangan dengan ajaran Islam? Ya, tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Meskipun dari jalur laki-laki, jalur perempuan diterima semua. Kalau dari Robito, tidak diterima. Kalau jalur perempuan, misalnya Fulan bin Fulanah, kemudian bin Fulan. Nah, ini berarti terputus. Robito begitu. Ya, jadi misalnya si A anak si B, kemudian si B anak nyai siapa gitu. Itu ditolak. Kalau perempuan ditolak. Tetapi uniknya dalam tradisi Robito Alawiyah, kalau perempuan dari kalangan mereka sendiri harus menikah di kalangan mereka sendiri, tidak boleh di luar komunitas lain. Ini kan tradisi mereka, ya. Apakah itu salah? Ya, saya tidak bisa menyalahkan karena itu tradisi mereka. Tapi apakah itu menjadi ukuran kebenaran Islam? Tidak bisa. Karena dasarnya bukan dari Quran, bukan dari hadis. Dasarnya dari tradisi. Untuk mempertahankan garis silsilah itu, masing-masing kan punya uruf, tradisi itu sendiri. Mungkin kalau sekarang kita lihat marga ada di daerah-daerah luar pulau itu ada mempertahankan marga itu ya. Mungkin kalau dari Trah Nabi ini harus satu marga juga. Dan itu menarik ya. Ini saya tunjukkan juga. Dokumen Islam yang paling awal ketika menjelaskan nasab Nabi saja, itu memang jalur laki-laki yang dominan. Ketika menjelaskan nama keturunan atau silsilah dari Nabi Muhammad SAW. Ini sebetulnya tulisan dari Ibnu Ishaq. Kalau kita baca tulisan Ibnu Ishaq itu awalnya ditulis dalam bahasa Arab, tapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, termasuk dalam bahasa Belanda. Nah, ini kebetulan yang saya punya, ini bahasa Belanda. Tulisannya berjudul Ibn Ishaq het leven van Muhammad, the first Arabische verhalen over the Prophet. Ini kalau diterjemahkan sirah Nabi Muhammad, maksudnya sirahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Ibnu Ishaq. The first Arabische verhalen over the Prophet. Arti harfiahnya itu sejarah atau sirah yang ditulis dalam bahasa Arab yang paling awal berkaitan dengan sang Nabi. Ya, ini karya Ibnu Ishaq. Sudah diterjemahkan oleh seorang tokoh dari Belanda namanya Wim Raven. Nah, di sini judulnya sama. Kemudian kalau kita lihat di inleading, ini pengantar ya. Kalau dilihat pada dokumen yang paling dalam, di sini ada silsilah Nabi ini. Muhammad of Qoms. Muhammad of Qoms maksudnya silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menarik di sini. Dit is het boek het leven van de gesang van God. Maksudnya inilah buku berkaitan dengan sirah utusan Tuhan. Sirah artinya sejarah mengenai sang utusan Tuhan. Maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan Muhammad was the son van Abdallah, the son van Abdul Muttalib, whose name was Saibah. Maksudnya Muhammad itu putra dari Abdullah, putra dari Abdul Muttalib, whose name was Saibah. Nama aslinya adalah Syaibah. Jadi Abdul Muttalib itu bukan nama orang. Abdul Muttalib itu gelar. Nama aslinya adalah Syaibah. Perempuan atau laki-laki itu? Syaibah itu laki-laki. Kalau di lingkungan kita di Jawa sini, kalau ada orang bernama Syaibah, kira-kira laki atau perempuan? Perempuan. Itu laki-laki ya, laki-laki. The son van Hashim, whose name was Amr. Jadi Hashim itu juga bukan nama orang. Itu gelar dan seterusnya. Ini semua
jalurnya laki-laki. Oh, iya. Jalurnya laki-laki. Ketika merujuk pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena beliau memang jadi jalur laki-laki. Ketika Islam belum datang. Konteksnya begitu. Iya. Nah, ketika Islam datang melalui Sayyidah Fatimah alaihissalam, barulah kemudian Nabi merasa dikecewakan oleh lingkungannya, dikatakan nasabnya terputus, maka turun ayat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang terputus itu mereka, bukan kamu. Kamu tidak terputus. Meskipun melalui jalur perempuan yang bernama Sayyidah Fatimah alaihissalam. Iya. Jadi untuk kembali ke Robitoh dan dari Wali Songo tadi, kalau kita melihat nasabnya, Wali ya. Kalau Robitoh itu nasabnya dari anak-anak Fatimah itu dari siapa ini? Husain atau Hasan? Kalau dari Wali Songo itu dari mana ini? Begini, ini menarik sebetulnya ya. Jadi kalau Sayyidah Fatimah alaihissalam itu kan punya dua putra. Yeah. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya. Kalau terah Wali Songo itu identik dengan jalurnya itu pada Sayyidina Hasan atau Al-Hasani. Oh, Al-Hasani. Al-Hasani. Ya. Makanya tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Mereka mengatakan kami bukan dari kalangan Ba'alawi. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Ba'alawi. Nah, sementara dari Robitoh Alawiyah itu yang ada di pusatnya ada di Jakarta. Itu kalau dihubungkan nasabnya ya, kalau dihubungkan dengan nasabnya itu nyambungnya ke Sayyidina Husain. Jadi nyambungnya itu ke Sayyidina Husain. Tapi persoalannya, apakah betul itu nyambung kepada Sayyidina Husain ataukah tidak? Maka itu yang kemudian diperselisihkan sampai sekarang itu. Kalau Wali Songo nyambung ya itu ya? Kalau dari sisi dokumen sebetulnya ada clue yang menyebabkan mereka tersambung. Tapi silakan itu menjadi bahan diskusi ya. Saya hanya memberikan penegasan dua-duanya duduk bareng. Jadi kalau bersama-sama. Kalau Wali Songo ngotot aku bukan dari kelompok Alawi ya, Robitoh Alawi ya benar. Soalnya mereka bukan dari keturunan Husain tadi. Memang betul. Tetapi dari Al-Hasani. Dari Al-Hasani. Nah, sementara yang diperdebatkan oleh Kiai Imaduddin itu apakah benar yang disebut para habaib itu, karena gelar habaib itu khas Yaman sebetulnya, tidak dikonfirmasi dengan tradisi yang lain. Kalau tradisi yang lain Sayyid dan Sarif, sementara yang Yaman ini disebutkan dengan istilah Habib atau habaib, dan itu hanya khusus di kalangan Ba'alawi. Sementara Ba'alawi itu maksudnya keturunan Alawi, sedangkan Alawi itu keturunan Ubaidillah. Ubaidillah konon katanya keturunan dari Ahmad ibn Isa Ar-Rumi. Tapi apakah betul itu keturunan dari Ubaidillah? Apakah betul Ahmad Al-Abah atau yang disapa kemudian, meskipun itu dipersoalkan, disapa dengan istilah Ahmad Al-Muhajir itu punya keturunan yang bernama Ubaidillah? Nah, itu yang kemudian diperdebatkan karena abad ketiga Hijriah, 4 Hijriah, 5 Hijriah, 6 Hijriah, 7 Hijriah, 8 Hijriah itu tidak ada dokumen satupun yang menyebut nama Ubaidillah ataupun Abdullah putra dari Ahmad Al-Abah. 5 abad. 5 abad. 5 abad itu 500 tahun. 500 tahun itu bukan masa yang singkat. Itu masa yang panjang. Tetapi tiba-tiba muncul di abad tiba-tiba muncul pada abad yang ke-9 Hijriah. Itulah kemudian dipertanyakan dokumennya apa. Itu yang kemudian menjadi semacam berita yang tidak pernah selesai sampai hari ini.